Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mind mapping. Mind mapping ini apa di dalam rekayasa pengetahuan ya, dalam kaitannya dengan pengetahuan. Jadi mind mapping ini yang pertama adalah salah satu cara merepresentasikan pengetahuan atau cara menyatakan pengetahuan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, gimana cara kita menyatakannya, mendokumentasikannya. Nah, salah satu caranya adalah dengan mind mapping. Itu penjelasan awalnya atau penjelasan sederhananya. Kalau kita kaitkan dengan mata kuliah kita ya, rekayasa pengetahuan. Nah, ada beberapa pakar lain yang menyebutkan mind mapping secara teknis ya. Misalkan ini Rolin Hopper menyebutkan mind mapping. A mind map is a diagram used to visually organize information. Jadi mind map itu sebuah diagram ya. Jadi dalam bentuk gambar yang gunanya untuk memvisualkan informasi. Nah, sama lah sebenarnya. Jadi satu cara untuk menyatakan pengetahuan. Atau kalau organize information berarti ya menyusun informasi. Nah, tidak lain adalah dia pengetahuan. Jadi a mind map is hierarchical and shows relationship among pieces of the whole. Jadi mind map itu bentuknya hierarki ya. Berarti terurut mulai dari satu node ke node lain ke node lain ke node lain gitu. Jadi dia terurut yang memperlihatkan hubungan dari satu potong among piece, nanti satu potong disebut node ya. Disebut node itu adalah simpul secara keseluruhan. Itu menurut Caroline Hopper. Ya, kita lihat kemiripannya dengan apa tadi yang kita sebut. Mind map itu adalah cara merepresentasikan atau menyatakan pengetahuan. Kemudian mind map is type of diagram. Ini sama ya di kamus Cambridge menyatakan mind map itu jenis dari diagram. Ya, yang ada with lines, ada garisnya, and circles, ada lingkarannya, bentuk-bentuknya maksudnya ya, umumnya terdiri dari garis dan lingkaran organizing information, untuk mengorganisasi atau menyusun informasi. Sehingga so that it's easier, sehingga jadi mudah untuk to use, digunakan atau diingat. Itulah kegunaan dari mind mapping atau mind mapping. Jadi mind mapping itu intinya gambar atau bagan ya, yang menyatakan susunan dari informasi yang kita ketahui, atau tidak lain adalah untuk menyatakan pengetahuan yang kita ketahui dalam bentuk gambar. Itulah dia mind mapping. Nah, contoh ini ada berapa contoh? Ini mind mapping contoh berbagai bagan-bagannya ya. Anda perhatikan ini ya. Nanti kita lihat nanti yang lebih detailnya ya. Lihat secara kasar dulu. Jadi informasi yang kita susun kalau ditampilkan dalam bentuk mind mapping, ini contohnya ada beberapa ya. Ada 12 contoh dalam halaman ini ya. Nah, apa gunanya mind map? Yang pertama gunanya kita bisa lebih kreatif. Jadi lebih kreatif. Kenapa lebih kreatif? Karena dengan mind map kita harus memindahkan pengetahuan kita dalam bentuk kalimat, dalam bentuk teks menjadi dalam bentuk gambar. Nah, kita tahu bahwa gambar itu bisa menyatakan lebih banyak informasi ketimbang tulisan. Karena ada peribahasa yang mengatakan, katakanlah dengan gambar. Kenapa? Karena gambar itu artinya bisa 50 informasi. Kalau kalimat artinya ya kalimat itu. Tapi kalau dengan gambar kita bisa membuat makna yang lebih banyak, sehingga lebih kreatif ya. Gambar itu memang menggambar itu adalah salah satu pekerjaan kreatif. Yang kedua, menghemat waktu ya, karena tulisan yang mungkin berlembar-lembar itu bisa kita hemat dengan gambar, jadi lebih sedikit ya, waktu kita bekerja untuk menjelaskan ya ke orang lain misalkan. Kemudian memudahkan konsentrasi ya. Kenapa? Karena memang gambar mind map ini memang dibuat sesuai dengan cara pikiran kita bekerja. Mind map ini ya dibuat dengan cara bagaimana cara pikiran kita mengingat
itulah gambar mind map yang nanti akan kita lihat bagaimana bentuknya, sehingga memudahkan kita berkonsentrasi ya sesuai dengan cara berpikir otak kita. Yang keempat, bisa mengatur dan menjernihkan pikiran. Ya, pikiran kita jadi teratur karena memang semua pengetahuan kita harus kita gambarkan secara teratur menggunakan mind map. Harus secara sistematika sehingga jadi jelas, lebih jelas jadinya. Itu manfaatnya ya. Nah, mind map bisa digunakan untuk membantu daya ingat. Ya, untuk daya ingat. Membantu daya ingat. Ya. Saya waktu dulu kuliah gitu, kalau dosen menerangkan, kebanyakan saya gambarkan gitu dalam bentuk bagan jadinya. Sehingga kita nggak perlu menulis banyak-banyak, seperti wartawan. Ya. Nah, beberapa wartawan juga menuliskan, kalau dia wawancara itu kan dia nggak tulis semua itu kalimat, kata-kata yang disampaikan, tapi mereka punya cara menyederhanakannya. Ya salah satunya dengan mind map ya. Di samping wartawan juga punya kode-kode tertentu, tapi mind map bisa membuat kita mengingat apa yang ingin kita rekam dengan lebih baik. Kemudian kita jadi belajar lebih cepat. Nah, ini sudah terbukti, sudah banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa mind map ini membantu kita belajar. Makanya mind map ini dipelajari sekarang di mana misalkan kalau Anda membaca buku tentang bagaimana cara cepat belajar, bagaimana cara cepat menjadi orang pintar, itu kan banyak bukunya ya. Nah, di setiap buku itu pasti ada diajarkan tentang mind map. Ya, karena mind map itu adalah menggambarkan bagaimana pikiran kita menerima informasi, menyimpannya, mengingatnya. Nah, jadi bisa membuat pembelajar lebih cepat. Nah, makanya tidak salah kalau kita membiasakan mendokumentasikan apa yang kita tahu itu dengan mind map nanti. Ya. Nah, mind map ini nanti bisa kita gambar pakai tangan, bisa pakai software. Ya. Tapi kalau karena kita orang komputer, dianjurkan pakai software, nanti ada banyak software. Yang ketiga, melihat gambaran keseluruhan. Jadi nanti ada satu contoh nanti yang sebuah penjelasan yang begitu luas, bisa kita zoom out, jadi kelihatan kecil, kayak bumi. Bumi itu kan kalau kita lihat keseluruhan dengan kita melihat dengan zoom in itu berbeda. Kita melihat sebuah desa dengan melihat bumi. Nah, kita kalau di bumi itu kan kalau kita melihat gambar bumi dari jauh itu kita melihat keseluruhannya. Nah, melihat keseluruhan secara global itu nanti akan memiliki kesan yang berbeda dengan kalau kita melihatnya secara detail. Jadi mind map nanti bisa melihat gambaran secara keseluruhan. Berarti zoom out-nya bisa dilihat nanti, oh seperti ini ya. Seperti halnya kalau di dalam sebuah buku Anda melihat outline-nya ya, atau daftar isinya. Nah, itu kan gambaran keseluruhan itu di daftar isi ya. Atau di abstraknya, kalau jurnal itu di abstraknya. Yang keempat, bisa digunakan untuk berkomunikasi. Jadi ini bisa digunakan untuk berkomunikasi. Ya. Beberapa rekanan kita, waktu mereka presentasi ke kita itu pakai mind map, nggak pakai PowerPoint deh. Pakai aplikasi mind map. Kenapa? Karena lebih mudah menyampaikannya. Sistematika sistematika penjelasannya itu lebih tergambarkan kalau pakai mind map. Jadi mind map nanti bisa menggantikan PowerPoint. Ya. Dulu juga ada mahasiswa lagi ujian skripsi, dia nggak pakai PowerPoint, pakai mind map. Nah, nanti Anda lihat kok bisa begitu nggak? Nanti Anda lihat ya, beberapa softwarenya. Yang keempat, bisa digunakan untuk membuat rencana. Ya. Membuat rencana proyek ya, nanti tanggal sekian kita mau buat ini bisa kita buat dalam bentuk bagannya itu berbentuk mind map. Oke. Nah, apa yang dibutuhkan kalau kita mau menggambarkan mind map? Ya, kita kalau mau pakai manual, kita kertas kosong aja. Kertas kosong yang kalau bisa bergaris ya, supaya nanti agak bisa kita kalau menuliskannya simetris ya. Kemudian ya pena atau pensil, ya kalau bisa berwarna. Karena biasanya gambar kalau kita buat penjelasan yang ini warnanya merah, yang ini biru, yang ini coklat gitu, kita buat warna-warni nanti jadi lebih menarik, lebih gambar kita jadi lebih memberikan semangat untuk dilihat gitu. Ya, yang ketiga tentu aja ini kita ya, pikiran kita, otak kita. Ya, itu aja yang dibutuhkan. Udah kita bisa membuat mind map. Apa yang kita ketahui kita gambar pakai mind map. Nah, jadi orang-orang pintar pada umumnya menyampaikan sesuatu mereka pakai mind map. Ya, coba Anda lihat nanti beberapa presentasi, presenter
mereka mempresentasikannya pakai mind map, ya pakai setidaknya dalam bentuk mind map ya kalau dia langsung tulis ke papan tulis, atau kalau pakai PowerPoint itu digambarkan dalam bentuk mind map. Nah kemudian software, kalau kita mau berbantu komputer kita bisa menggambarnya pakai software nanti. Ada banyak software, ada yang free, ada yang berbayar. Kemudian tentu, nah inilah daya kreativitas kita bisa bermain. Ketika kita membuat mind map, daya kreasi kita, imajinasi kita bisa kita munculkan, bisa kita manfaatkan, bisa kita ekspresikan, kita tunjukkan ketika kita menggambar atau menggunakan mind map sebagai cara kita menyatakan pengetahuan kita. Jadi bisa berimajinasi dengan mind map. Jadi dibutuhkan imajinasi ya. Imajinasi itu yang membayangkan sesuatu yang tidak ada atau yang tidak terjadi, namanya berimajinasi ya. Dan itu sangat dibutuhkan sekarang. Karena masa depan itu kan belum terjadi ya. Segala penemuan-penemuan itu kan dimulai dari imajinasi, dari memikirkan yang tidak ada. Nah, dengan adanya imajinasi, memikirkan yang tidak ada menjadi ada. Jadi ada. Ya, begitu ya para kreator ya, para penemu-penemu dia adalah orang-orang yang banyak berimajinasi di dalam perjalanannya. Nah, langkah membuatnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama dari tengah nanti. Jadi nanti ini kalau saya tuliskan dulu ya secara ini menggambarkannya yang pertama nanti ada tengahnya di sini tengahnya. Gagasan utamanya ini di tengah. Misalkan gagasan utamanya saya mau menceritakan tentang pandemi COVID-19. Nah, saya tulis di sini. Pandemi COVID-19 gitu. Saya kasih warna sudah. Kemudian saya buat cabang-cabangnya. Ya. Saya buat cabang-cabangnya. Ntar ini saya hapus dulu. Kita hapus dulu. Ya, salah. Oke, jadi yang pertama ini katakanlah di sini ada tulisan kita mau jelaskan tentang COVID-19 misalkan. Kita letakkan di tengah-tengah ini, karena ini pusat pembicaraan kita. Ya, COVID-19. COVID 2019 ya. Sekarang COVID-nya COVID-20 ya. Nah, kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, nanti ini kita ceritakan asal-usulnya. Ini kita ceritakan akibatnya. Ini kita menceritakan cara mencegahnya. Ini kita mau menceritakan apanya gitu. Nah, ini kita buat cabang-cabangnya begini. Nah, begini. Nah, ini gitu ya. Ini misalkan tadi ini adalah gejalanya, misalkan dari gejalanya nanti bisa ada cabang lagi nih, ada cabang lagi. Kita buat lagi cabangnya begini. Kita buat lagi lingkaran, kita isi lagi. Gitu. Nah, lingkaran ini bisa tulisan isinya, bisa isinya gambar, bisa isinya link ke tempat lain. Nah, ini secara keseluruhan inilah mind map nanti. Inilah mind map. Nah, kalau dia suka menggambar ini dia buat ini bagus ini. Wah, jadi berbentuk akar begitu ya. Ini dikasihnya warnanya berbeda nanti. Ini dikasihnya lingkarannya nanti gambarnya dikasih seni apa gitu. Itu tadi yang disebut dengan kita bisa berkreasi. Nah, gambarnya ada yang melengkung ini ya, cabang-cabangnya melengkung. Nah, gunakan satu kata kunci baris ya. Jadi kalau di dalam ini kita ingin ada tulisan ya boleh sebaris, jangan terlalu banyak ya. Kita ringkas gitu, ide gagasan kita ringkas. Nah, gunakan gambar ya, ini gambar seperti ini. Inilah contoh mind map seperti ini. Saya gambarkannya asal aja ya. Langkah membuatnya nanti. Nah, ini contohnya. Ini mind map sebuah buku, ada buku yang sangat terkenal ya, yang nilai jumlah penjualannya ini cukup tinggi. Judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan orang yang efektif. Orang-orang sukses selalu melakukan yang 7 kebiasaan ini. Nah, itu bukunya sangat terkenal ya. Anda mungkin ada yang sudah pernah baca juga ya. Gimana cara menjelaskannya? Nah, ini buku, ini dia buat di tengah-tengah. Judulnya ini supaya keren dikasihnya gambar orang di tengah-tengahnya ini. Begitu. Itu kan daya kreasinya aja ya. Tapi sebenarnya dia intinya dia mau mengatakan yang judulnya adalah yang mau dia sampaikan adalah tentang 7 kebiasaan of highly effective people. Nah, intinya kan itu. Nah, dalam hal ini dia yang tadi itu ya punya kreasi ada gambarnya. Nah, baru yang 7 itu dia gambarkan dalam bentuk cabang-cabang. Ya. Yang 7 itu dia gambarkan dalam bentuk cabang-cabang. Misalkan ini harus proaktif, punya sifat proaktif ini. Ini dia buat melengkungnya seperti ini, harus
harus goal setting, punya tujuan. Ini harus punya kemampuan memanage personal ya, memanajemen diri, yang ngatur diri sendiri. Kemudian yang keempat harus bersifat win-win solution ya, kalau dia berkonflik sama orang lain, ini nanti bisa boleh Anda baca, ini bagus lah ini petunjuknya ya. Ini kan kita tentang mind map tadi ya. Dan terus dia mampu berkomunikasi dengan baik, bisa bersinergi dengan yang lain. Kemudian self renewable ya, bisa menemukan hal-hal yang baru secara sendiri ya. Refresh sendiri nah gitu. Nah nanti ini yang proaktif ada lagi nanti. Proaktif itu terdiri dari respon dan ability. Goal setting terdiri dari ini dan ini dan ini. Nah, begitu. Sehingga kalau dia menjelaskan pun nanti enak ya. Jadi menjelaskan mulai dari sini, kemudian ini satu-satu, kemudian setiap ini nanti ada subnya. Nah gitu. Nih, kemudian kan pakai gambar, dan gambarnya kalau ini contohnya gambarnya pakai tangan, dia tulis pakai tangan ya. Tentang the 7 habits of highly effective people. Nah ini contoh digambar pakai komputer. Nah, ini gambarnya pakai aplikasi apapun bisa. Ini adalah mind map tentang bagaimana cabang-cabang dari bidang ilmu ICT ya, bidang kita ya. ICT itu Information and Communication Technology ya, teknologi informasi ya. Nah, jadi itu bidangnya banyak. Nah, ternyata ada yang sub bidang. Misalkan ICT itu ada tentang berbicara, ini yang langsung ke subnya kan. Misalnya ini mau ini ICT yang kaitannya dengan pendidikan. ICT yang berkaitan dengan pendidikan apa saja. Nah ini dia, cloud computing, natural interface, blended learning, Maxspace. Nah setiap ini nanti ada cabang, misalkan ini wearable teknologi ya, teknologi yang dikenakan ke manusia ya. Ada wristband, ada Google Glass, ya, kacamata Google ya, ada smartwatch, ya, jam pintar ya, ada Fitbit, ada Oculus Rift. Nah, ini mind map-nya. Ini yang kalau kita mau gambarkan pakai kalimat nggak enak dilihat. Kalau ini enak dilihat dan enak dijelaskan. Dibuat warna-warni yang ada kategori, yang satu kategori warnanya sama. Ini kenapa ini kuning, ini juga kuning, berarti ada kaitan gitu. Nah, itu contoh mind map. Contohnya ya tadi. Kalau kita mau pakai program software, apa software yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan mind map? Nah, ini ada macam. Ya, ini ada macam-macam. Tapi di sini yang paling ini ya, yang nanti saya rekomendasi, Anda boleh coba aja, ini ada linknya, ada link, Anda bisa langsung cari ya. Ini sumbernya saya dari Wikipedia ya. Ada Xmind ada di laptop saya ini juga ada ya. Ada FreeMind, ada MindX, ada ini ya yang kemarin mahasiswa banyak pakai ini. Ada MindMaster, ya, ada macam-macam lah. Anda boleh pilih mau gunakan yang mana. Nah, untuk membuktikan bahwa Anda mencoba salah satu software yang ada di sini, maka saya beri tugas. Tugasnya Anda membuat diagram mind map dengan tool yang Anda sukai. Salah satu tool yang ini tadi ya. Mau yang open source, ada juga yang berbayar ya, yang proprietor ya, yang berbayar. Tentang kegiatan Anda selama masa pandemi. Nah, kegiatan Anda apa? Selama masa pandemi. Boleh, misalkan Anda mau buat mind map pengerjaan laporan skripsi. Nah, kalau pengerjaan laporan skripsi itu sebenarnya enak ya, di tengah-tengah judulnya. Di sini bab 1, sini bab 2, sini bab 3, sini bab 4. Gitu. Ini kalau Anda menjelaskan laporannya. Kalau mau menjelaskan pekerjaan, kalau KP ya misalkan, ini tujuan KP. Pertama, mengurus administrasi ke fakultas. Kedua, meminta pembimbing ke jurusan. Ketiga, melakukan kerja praktek, baru membuat laporan. Nah, nanti laporan ini dibuat lagi cabang-cabangnya. Gitu. Ya silakan. Anda silakan berkreasi. Saya mau melihat bagaimana Anda berkreasi, gimana Anda berkreasi menggunakan software. Boleh pakai ini. Nah, ini langsung saya kasih link. Anda kalau mau langsung ya, boleh mau pakai yang online. Ini MindMaster ini dia online. Jadi Anda bisa langsung melakukan di browser Anda ya. FreeMind ini bisa Anda download dulu, nanti digunakan. Bisa desktop, bisa Windows, bisa Linux. Xmind ini berbayar tapi ada free-nya.
Nah, ini salah satu cara contoh penggunaan mind map di website-nya, di blognya Pak Romi. Nah, ini yang Xmind ini kalau Anda mau langsung download ya. Yang Xmind tadi. Xmind ya. Nah, itu tentang mind map. Jadi Anda punya tugas. Tugas Anda adalah membuat. Tugas Anda adalah membuat mind map. Buat mind map. Oke, saya mau perlihatkan yang pertama ini dulu ya. Ini mind master ya. Coba ini kalau saya klik. Nah, saya klik nggak ya? Gini aja ya. Saya mau melompat ke sana. Oke, saya ke sini. Nah, belum di copy. Iya, ini linknya. Di sini ada go-to-nya ya. Saya copy aja ya. Saya paste ke browser. Nah, ini contohnya Mind Master ya. Anda sign in. Ada sign in login ya. Ada login. Kalau ini yang langsung ini video tutorialnya. Tuh, belajar ya. Tapi ini langsung saya contohkan aja. Ini saya udah login nggak ya? Kalau langsung ke Mind Master. Oh ya, saya get ini saya starter ya. Kita langsung aja ke ini tadi. Ini. Oke, nih. Kita bisa lihat bagaimana cara menggunakannya. Thanks for choosing MindMeister. In this video tutorial, we are going to show you how easy it is to create your first mind map. We'll start in MindMeister's dashboard, which is the first thing you see after signing on. This is where you can create and store your mind maps and organize them into folders. To create a new map, you click here. This is the Mind Map Editor. In its center, you'll find the root topic of your new mind map. This is where you write the title or the central idea that you're going to be focusing on. Let's say we want to plan a project, so we'll call this map Project Plan. From the root topic, we can now create child topics that will branch off in all directions. To create a child topic, we press the Tab key and write a keyword in the new bubble that appears. To finish, we press Enter. If we press Enter more than once, we'll have created another topic. Together, these two topics are what we call sibling topics because they're on the same hierarchical level. We'll call this one Project Team and then add a few sibling topics on the same level. Now we can get into more detail by adding child topics to each of the main branches we've created. To do this, we'll just click on a topic and then hit the Tab key again. Tab and Enter are really the only two shortcuts you need to quickly create a mind. Ya, itu contoh cara memulai dan ya menggambarnya. Sederhana seperti itu ya. Atau Anda bisa juga mendownload yang ada di sini tadi. Ini FreeMind. Boleh juga pakai FreeMind. FreeMind itu contohnya ini saya udah ada di laptop saya, ini saya buka. FreeMind. FreeMind ini dia dalam bentuk desktop, tidak di browser ya, tidak online. Kalau tadi kan yang MindMaster itu dia online ya. Ya, pokoknya setiap aplikasi itu cara menggunakannya mudah. Anda
bisa lihat petunjuknya sebentar, langsung Anda bisa gambar. Nanti Anda simpan, hasilnya Anda simpan ke mana, ke Google Drive, kemudian linknya Anda berikan ke portal. Jadi seperti cara mengerjakan tugas-tugas yang lain ya. Nah ini dia, ini contohnya free apa ini? Free Mind. Ini free, memang free ya, namanya juga free. Ini contohnya ya. Mungkin saya hapus dulu ya. Ini. Kalau hapus kita harus hapus dari sini. Ya, jadi ini ya. Oke, jadi kalau pakai free mind itu dimulai dari ini ya, new mind. Jadi kalau kita mulai dari awal ini, saya new. Nah ini ada tulisan new mind. Nah, ini bisa saya kasih tulisannya, misalkan apa? Rencana laporan skripsi. Misalkan ini contohnya ya. Nah, nanti kalau di sini kan ada cabang ya. Misalkan cabangnya Anda mau buat apa? Nah, terserah nanti Anda menjelaskan apanya. Apakah proses pekerjaannya atau isi skripsinya. Ini kalau saya contohkan isi skripsinya. Nah, ini kita buat cabangnya bab 1 ya. Cara membuat cabangnya Anda letakkan mouse-nya di sini. Kemudian Anda klik insert, ini new child note. Nah, di sini. Ini misalkan saya buat ini bab 1 gitu. Nah, nanti kalau mau ada bab 2, kita bisa ada 2 cara ya. Bisa saya letakkan ke sini lagi. Saya klik lagi, klik kanan, new child, ini bab 2 gitu, bab 2. Jadi ini berarti bab 1 dengan bab ini kan setara ya, istilahnya sibling ya, sama ya. Nah, kalau kita mau buat bab 3 di samping cara yang tadi bisa juga ini kita ambil ini, pakai ini. Itu untuk sub ya. Kita buat siblingin. Nah, sibling. Berarti ini bab 3. Sibling itu maksudnya kan setara ya dengan ini. Kita ada tambahan tadi. Kita hapus tadi. Ya, jadi ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nah, nambahkan berarti tadi ada kalau ini tadi dengan new child melalui insert ya. Insert ini ada new child. Yang kedua bisa kita klik kanan. Di sini juga ada new child. Kemudian nanti bisa juga kita pilih salah satu node-nya ini kita klik kanan tapi bukan new child tapi new sibling. Jadi cara-caranya ada beberapa untuk menambahkan. Misalkan saya mau tambahkan bab 4 dengan pakai sibling. Jadi saya klik kanan di sini new sibling. Bab 4 dan selanjutnya nanti gitu ya. Nah, misalkan di bab 1 ini ada beberapa cabang. Nah, kita tinggal letakkan di bab 1. Nah, di bab 1 ini yang kita klik kanan new child. Nah, misalkan bab 1 ini misalkan di sini latar belakang gitu. Jadi kalau mau ada lagi yang setara dengan latar belakang berarti sibling. Latar belakang berarti latar belakang. Rumusan masalah misalkan gitu. Kemudian ini misalkan batasan masalah gitu. Jadi dan selanjutnya nanti bisa kita buat ke sub lagi. Nah, kalau Anda mau kreasi, Anda bisa buat yang subnya itu gambar. Misalkan di bab 4 ini kita buat new ini ya, bab 4 itu biasanya isinya apa ya? Ini kalau skripsi bab 4 itu adalah pembahasan misalnya. Nah, nanti setelah kita buat ini bisa kita dikasih apa ini? Kita kasih apa? Setelah kita buat kita bisa format misalkan jadi
berwarna nih. Jadi kalau mau berwarna nanti bisa nih ya, ada di format ini warnanya, warna backgroundnya apa ini? Warnanya merah gitu nanti kalau udah jadi ya. Gitu ya. Yang latar belakang warnanya, kalau warna di format ya. Kalau mau ngambil, kalau mau menjadikan kalau mau ada warnanya. Warna ya, warna bisa warna belakang, bisa warna depan ya. Misalkan ini warna biru misalnya. Kalau seperti ini warna tulisannya, ini warna belakang. Bisa juga sih nanti ada gambar, bisa juga link ya, bisa juga link yang kita, bisa juga icon ya. Misalkan kita kasih icon, misalkan yang di sini saya kasih tanda seru. Artinya nanti latar belakangnya harus hati-hati nulisnya karena ini bagian yang penting gitu. Kita kasih icon di dalam salah satu simpulnya bisa. Kita bisa kasih apa lagi ya? Kita bisa kasih ada gambarnya tadi ya, misalkan di beberapa ya. Atau di sini juga bisa kita kasih gambar ya, insert image ya. Nah, mau gambar apa nanti di situ kita kasih. Kalau gambar harus disimpan dulu ya. Oke, saya simpan dulu di sini. Saya insert misalkan gambar, ya aja gambar ya. Saya banyak gambar ya. Picture hijau ya. Nah, ini gambar apa ini? Ya, gambar asal aja ya. Ya, tergambar ya. Wah, screenshot dari ini ya. Pilih aja gambar yang ada di komputer Anda ya. Saya pilihnya aja ya. Atau gambar apa itu? Oh, jadi ini dia. Jadi apa? Ini karena gambarnya besar ya. Oh, ini gambar ini. Gambarnya kegedean ya. Pasang ambil gambar ini ya. Ya, jadi intinya kita bisa masukkan nanti ada gambar. Besar. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi tadi kena masalah gambar ya. Jadi saya ulangi ya. Caranya dari awal ini, kita apa ya tadi? Mau membuat beberapa itu, kita insert, new child.
kita insert lagi, new child lagi. Itu kalau mau beberapa buah ya, atau boleh juga di sini dituliskan dulu, misalkan ya kegiatan saat COVID. Oke, mau buat ini tinggal apa tadi? New child. Ini kegiatan belajarnya apa? Ini mana tadi? Klik kanan new child. Ini kegiatan bermainnya apa? Gitu kan? Apalagi nanti ini kegiatan silaturahminya gimana? Setiap ini bisa dicabangkan lagi tadi, child lagi. Kegiatan belajar, misalkan baca buku, nah, dibuat lagi apa? Dari dan selanjutnya. Itulah kalau pakai free mind. Pakai apa? Ya, ini nama aplikasinya tadi apa ini? Banyak ya aplikasinya. Free mind. Ini yang free, benar-benar free. Oke, ini saya tutup dulu ya, karena ada banyak aplikasi nih yang Anda bisa gunakan untuk menggambarkan apa tadi nih, menggambarkan mind map ini ya. Ada juga mind X ya. Ada nggak? Saya karena terlalu banyak ini, jadi dicobain semua ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bukan mind X berarti X mind. Nah ini X mind ini juga X mind ini sama ya fungsinya untuk menggambarkan apa tadi, untuk menggambarkan tadi saya baru install ya, Xmind tadi ya. Jadi ada Xmind, ada FreeMind. Kalau yang online tadi nih apa namanya tadi? Kalau yang online ada MindMeister. Gitu ya. Anda silakan gunakan mana yang Anda bisa. Tugasnya dengan menggunakan salah satu software tersebut, Anda buat diagram mind map dengan tool yang Anda sukai, yang mana yang Anda nanti pas Anda coba-coba, oh enak ini gitu, tentang kegiatan Anda selama masa pandemi ini. Atau boleh juga Anda tentang laporan skripsi Anda, yang penting Anda buat sekreatif mungkin, pakai gambar, mungkin pakai link, nanti Anda silakan lihat fitur-fitur yang ada di aplikasi mind map itu. Intinya dengan menggunakan mind map, nanti kalau kita udah terbiasa, itu akan membuat pengetahuan yang ada di kepala kita menjadi terstruktur, ya, menjadi lebih tersusun, ya, menjadi lebih teratur. Oke, itu untuk perkuliahan kali ini. Silakan tugasnya dikerjakan dulu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.